Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah Ashabur Ras dan seorang nabi yang dikubur dalam sumur hidup-hidup oleh kaumnya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara banyak kaum yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ada satu kaum misterius yang hanya disinggung sekilas oleh Allah Ta'ala, yaitu Ashabur Ras. Nama mereka tidak sepopuler kaum Ad, kaum Samud, atau penduduk Sodom. Namun jejak mereka menyimpan kisah kelam yang menggetarkan, yakni kisah kaum yang hidup di bawah naungan kemakmuran, namun mereka membunuh seorang nabi dengan cara mengubur nabi tersebut hidup-hidup dalam sebuah sumur. Akhirnya Allah membinasakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman, "Dan kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, dan penduduk Ras, serta banyak generasi di antara mereka." Surat Al-Furqan ayat 38. Dan dalam ayat lain dikatakan, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras, dan kaum Tsamud. Surat Qaf ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa Ashabur Ras adalah kaum yang mendustakan Rasul mereka, sebagaimana kaum-kaum pembangkang lainnya. Namun siapa sebenarnya Ashabur Ras ini? Di manakah mereka hidup? Dan siapa nabi yang diutus kepada mereka ini? Para mufasir berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Ashabur Ras. Ibnu Abbas, Qatadah, Ka'ab al-Ahbar, dan At-Ta'labi menyebutkan berbagai riwayat. Namun sebagian besar menyepakati bahwa mereka adalah kaum yang tinggal di wilayah antara Syam dan Azerbaijan, di sebuah lembah yang subur, penuh pohon, dan dialiri sungai dari mata air besar. Nama Ras sendiri berarti sumur, atau dalam sebagian tafsir, sumur yang telah runtuh dan tertimbun. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Ras adalah nama sebuah sumur, dan disebut Ashabur Ras karena sumur itulah saksi kejahatan mereka. Dikisahkan bahwa kaum Ras hidup di negeri yang sangat indah. Negeri mereka terletak di lembah hijau, dikelilingi bukit dan hutan, di mana setiap rumah memiliki taman, setiap jalan berhiaskan sungai kecil yang jernih. Mereka adalah kaum yang terdiri dari 12 kabilah, masing-masing hidup di wilayah kecil di sekitar tepian sungai yang sama. Airnya jernih, tanahnya subur, dan pepohonannya tumbuh rimbun sepanjang tahun. Setiap musim mereka menanam biji-bijian, buah-buahan, dan gandum. Panen mereka tak pernah gagal. Di langit, burung-burung berterbangan dengan riang. Di padang rumput, hewan ternak mereka gemuk dan sehat. Sementara anak-anak tumbuh ceria, kuat, dan penuh tawa. Allah melimpahkan kepada mereka rezeki yang berlimpah, keamanan, dan kesejahteraan. Namun seperti banyak kaum sebelum mereka, nikmat itu menjadi ujian besar. Ketika manusia lupa kepada pemberi nikmat, mereka mulai mencintai nikmat itu lebih dari sang pemberi. Dan begitulah awal kegelapan yang menyelimuti negeri Ashabur Ras. Di tengah lembah itu berdiri sebatang pohon besar, tinggi menjulang, rindang dan tua. Akar-akarnya menjalar di sekeliling sebuah sumur tua. Pohon besar itu dikenal dengan Syajarah Ar-Ras, pohon sumur, pohon yang kelak menjadi pusat kekufuran mereka. Awalnya, pohon itu hanyalah pohon biasa. Tapi ketika hasil panen mereka terus melimpah di sekitar area itu, mereka menganggap pohon itu membawa berkah dan keberuntungan. Hari demi hari, keyakinan mereka semakin menyimpang. Mereka berkata satu sama lain, "Lihatlah, selama pohon ini hidup, tanah kita tetap subur. Mungkin ada kekuatan gaib yang menjaganya." Lambat laun, mereka menjadikan pohon itu sebagai sesembahan. Mereka membuat aturan bahwa tak seorang pun boleh memetik daun, memotong ranting, atau mengambil air dari akar pohon itu. Siapapun yang melanggar, bahkan karena lupa, akan dihukum mati. Mereka pun menanam 12 pohon serupa di tiap-tiap kabilah sebagai simbol kesucian. Sedangkan pohon utama atau pohon besar yang berada di tengah lembah merupakan pusat dari semua sesembahan. Suatu ketika, mereka mengadakan pesta besar di bawah pohon besar tersebut. Laki-laki dan perempuan berdatangan dengan pakaian terbaik, membawa minuman, makanan, dan persembahan. Mereka menari, bernyanyi, dan mabuk hingga larut malam. Lalu pada suatu malam, ketika tarian mereka mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara dari arah pohon itu. "Aku ridha kepada kalian, teruslah menjaga pohon ini dan sucikan hatimu." Mereka terdiam, lalu bersujud ketakutan.
Sebagian menangis, sebagian berteriak bahagia. Mereka mengira itu suara Tuhan, padahal itulah bisikan setan yang bersembunyi di balik pohon. Sejak hari itu, pesta mereka menjadi lebih megah. Penyembahan mereka lebih fanatik. Setan telah menanamkan keyakinan kuat di hati mereka bahwa pohon itu adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Ketika kesyirikan mereka semakin parah, Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan mereka tersesat tanpa peringatan. Maka diutuslah kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Seorang lelaki yang lembut tutur katanya, tegas dalam kebenaran, dan sangat mencintai kaumnya. Nama nabi yang diutus kepada Ashabur Ras tidak disebut dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Namun beberapa atsar dari tabi'in menyebut bahwa nama nabi tersebut adalah Hamdalah bin Safwan. Beliau digambarkan sebagai nabi yang lembut dan sabar, namun tegas dalam menegakkan tauhid. Beliau menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan terhadap pohon besar di dekat sumur mereka. Dalam sebagian riwayat disebut bahwa pohon itu dulunya tumbuh dari kayu peninggalan kaum sebelumnya yang telah binasa, lalu mereka jadikan simbol suci. Dari sinilah bermula kesyirikan mereka. Riwayat Qatadah dan Wahb bin Munabbih menyebut bahwa kaum ini memiliki ritual tahunan yang sangat khurafat. Mereka berduyun-duyun mendatangi sumur besar di mana pohon itu tumbuh, menyembelih hewan, dan menyalakan api di sekeliling batangnya. Asapnya mereka hirup dengan keyakinan bisa mendatangkan keberkahan. Mereka juga menggantungkan permata dan kain sutra di dahan pohon itu sebagai hadiah untuk roh yang mereka sembah. Ketika hujan turun, mereka berkata, Tuhan pohon telah memberi kita hujan. Padahal semua itu hanyalah tipu daya setan. Maka datanglah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum itu. Beliau berdiri di hadapan kaum Ras dan berkata dengan suara lembut, Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tiada Tuhan selain Dia. Pohon yang kalian sembah itu tidak memberi manfaat dan tidak pula mudarat. Namun kaum Ras menertawakannya. Apa katamu, wahai manusia? Pohon ini yang memberi air ke ladang kami, yang menjaga hasil bumi kami. Apakah engkau ingin kami menghancurkan sumber keberkahan kami? Sang Nabi menjawab dengan sabar, bukan pohon itu yang menghidupkan kalian, tapi Allah lah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan memberi kehidupan pada bumi yang mati. Hari demi hari beliau berdakwah, berpindah dari satu kabilah ke kabilah lain, tapi hanya segelintir orang yang mau mendengar. Sebagian bahkan menuduhnya sebagai pembawa sial. Mereka berkata, Sejak engkau datang, hujan jarang turun. Engkau pembawa kutukan. Akhirnya, Nabi yang mulia itu pun berdoa kepada Allah agar pohon yang selama ini disembah oleh kaumnya dimatikan, sebagai bukti bahwa pohon tersebut bukanlah Tuhan yang layak disembah. Maka, dengan penuh keikhlasan beliau menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Ta'ala agar memperlihatkan tanda kekuasaannya. Tak lama setelah doa itu terucap, tiba-tiba pohon yang mereka sembah layu seketika. Batangnya menjadi lemah, daunnya berguguran, dan seluruh pohonnya kering. Kaum itu terkejut, mereka tidak pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. Namun, alih-alih sadar dan beriman, mereka justru semakin tersesat dalam kesombongan. Sebagian dari mereka menuduh, ini pasti sihir Nabi itu, dia telah menyihir Tuhan kita. Yang lain berkata dengan congkak, tidak. Mungkin pohon itu sedang marah kepada Nabi itu, makanya ia menjadi layu. Begitulah, hati mereka tertutup dari kebenaran. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi yang telah menasihati mereka dengan penuh kasih sayang. Pada malam hari, mereka merencanakan kejahatan itu. Nabi tersebut ditangkap secara diam-diam. Lalu mereka menggali sebuah sumur yang sangat dalam. Dengan tanpa rasa belas kasihan, Nabi itu dimasukkan ke dalam sumur, lalu mulut sumur ditutup dengan batu besar agar beliau tidak dapat keluar dan tidak diketahui oleh siapapun. Karena itulah kisah ini dikenal dengan sebutan Ashabur Ras yang artinya para penghuni sumur, sebab mereka telah melemparkan Nabi Allah ke dalam galian sumur dan menutupinya. Ada sebuah riwayat, di tengah kaum Ashabur Ras yang durhaka itu, ternyata ada satu orang yang beriman, seorang budak hitam yang hatinya dipenuhi cahaya iman.
Dialah satu-satunya manusia dari kaum itu yang menerima ajaran kebenaran yang disampaikan oleh nabi tersebut. Ketika ia mendengar bahwa sang nabi telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, hatinya dipenuhi kesedihan. Ia tahu nabinya sedang menderita di sana tanpa makanan dan minuman. Maka dengan tekad dan kasih sayang yang tulus, budak hitam itu berusaha menolongnya sebisanya. Namun, ia hanyalah seorang budak miskin yang tak memiliki apa-apa. Maka setiap hari, ia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menjualnya ke pasar. Dari hasil penjualannya yang sedikit itu, ia membeli makanan, kemudian mengikatnya pada seutas tali dan menurunkannya perlahan ke dalam sumur tempat sang nabi disekap. Begitulah ia melakukannya dengan penuh kesetiaan setiap hari, tanpa lelah dan tanpa pamrih. Hingga pada suatu hari, setelah bertahun-tahun menjalankan kebiasaannya itu, budak hitam itu merasa amat lelah. Tubuhnya letih, matanya berat. Ia pun beristirahat di bawah rindangnya pepohonan hutan dan tertidur. Namun tidurnya bukan tidur biasa. Allah Ta'ala menidurkannya selama 14 tahun. Selama 7 tahun pertama, ia tidur miring ke kanan, lalu 7 tahun berikutnya, ia miring ke kiri, sebagaimana Allah menidurkan para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi. Ketika budak itu akhirnya terbangun, ia merasa seolah baru tidur sehari atau setengah hari saja. Ia tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Ia pun kembali ke hutan seperti biasa, mengumpulkan kayu, menjualnya, dan membeli makanan untuk diberikan kepada sang nabi yang ia cintai. Namun, ketika ia tiba di tempat sumur itu berada, sumurnya telah tiada. Tanah di sekitarnya telah berubah, jejak sumur itu lenyap, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempat sang nabi dikubur hidup-hidup dahulu. Hatinya pun hancur, namun imannya tetap teguh. Ia menyadari bahwa nabinya telah wafat sebagai syahid di jalan Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sekian banyak kaum Ashabur Ras, ternyata hanya satu orang saja yang beriman, yaitu seorang budak hitam yang hatinya diterangi oleh cahaya iman. Bayangkan, dari seluruh penduduk negeri itu, hanya satu jiwa yang menerima seruan kebenaran dan setia kepada Nabi Allah. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada sabda dan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat seorang nabi, bersamanya hanya beberapa orang. Aku melihat nabi lain, bersamanya 1 atau 2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Lalu aku melihat sekelompok besar manusia, dan aku mengira mereka umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian aku melihat kelompok yang lebih besar lagi, dan dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jumlah pengikut terbesar di antara seluruh nabi, jauh melebihi Nabi Musa alaihissalam dan para nabi lainnya. Dari sini kita memahami bahwa ujian para nabi tidaklah ringan. Ada di antara mereka yang berdakwah sepanjang hidup, tetapi tidak banyak yang mendengar. Namun mereka tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Sebab ukuran keberhasilan seorang nabi bukan pada banyak atau sedikitnya pengikut, melainkan pada sejauh mana ia telah menyampaikan kebenaran yang diamanahkan oleh Allah. Dakwah bukan tentang hasil, melainkan tentang keikhlasan dan keteguhan hati dalam menjalankan tugas suci menyampaikan risalah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada kisah menyedihkan tentang Nabi Allah yang dimasukkan ke dalam sumur oleh kaumnya sendiri. Setelah mereka menutup sumur itu dengan batu besar, Nabi tersebut terkurung di dalam kegelapan tanpa daya. Tak ada cahaya, tak ada udara, tak ada pertolongan manusia. Sementara itu, di permukaan, kaum yang zalim itu bersorak gembira. Mereka merasa telah menyingkirkan seseorang yang dianggap membawa kesialan bagi mereka. Maka mereka pun mengadakan pesta besar-besaran, 12 kabilah berkumpul, menyalakan api, bernyanyi, menari, dan mabuk dalam kesenangan. Mereka berpesta seolah kemenangan ada di tangan mereka. Namun di balik gemuruh tawa dan nyanyian itu,
suara tangis seorang nabi bergema dari dalam sumur. Tangisan itu melesat ke langit, menembus malam, dan terdengar oleh orang-orang yang sedang berpesta. Tapi hati mereka telah keras membatu. Tidak ada belas kasihan, tidak ada empati. Mereka malah merasa puas, bahkan bangga, karena mengira telah menyingkirkan orang yang mengusik mereka. Di saat itulah Allah menurunkan firman-Nya sebagai peringatan bagi manusia. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada para rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi, Maha Pemberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan benar, janji Allah pun datang. Tiba-tiba pesta mereka terhenti. Kegembiraan berubah menjadi ketakutan. Cuaca mendadak berubah. Udara yang semula sejuk menjadi panas, semakin panas dan semakin menyengat hingga membuat mereka resah. Mereka memandang ke langit dan tampaklah awan hitam pekat bergulung-gulung menutupi cahaya. Tidak lama kemudian, dari dalam tanah keluar kobaran api seperti lava yang menyembur dari perut bumi. Api itu menjalar, membesar, dan menelan apa saja di hadapannya. Lalu dari langit turun bola-bola api yang berjatuhan menimpa mereka satu demi satu. Suara teriakan dan kepanikan menggantikan nyanyian yang tadi menggema. Allah Ta'ala menurunkan azab yang amat dahsyat kepada kaum Ashabur Ras. Azab yang memusnahkan seluruh kaum yang mendustakan nabi mereka. Tidak seorang pun yang selamat dari kebinasaan itu, kecuali satu orang, yaitu budak hitam yang beriman kepada Allah dan menolong nabi tersebut dengan tulus. Dialah satu-satunya yang Allah selamatkan sebagai saksi kebenaran bahwa iman, meski hanya ada di satu hati, lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 kaum yang kufur dan angkuh. Riwayat dari Ka'ab al-Ahbar menyebutkan, mereka menggali sumur dalam, lalu menurunkan sang nabi ke dalamnya. Mereka menutup mulut sumur dengan batu besar dan menimbunnya dengan tanah. Dari dalam sumur itu terdengar suara lirih sang nabi yang masih berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah kepada mereka risalahmu yang terakhir, meski tubuhku tertimbun di bumi." Allah mendengar doa itu, dan bumi pun bergetar. Angin panas datang bertiup, tanah di sekitar lembah itu mulai merekah. Namun kaum Ras tetap menari di atas dosa mereka, menyanyikan lagu kemenangan atas nabi yang mereka bunuh. Hari-hari berlalu, tiba-tiba langit menjadi kelam. Awan hitam menggulung dari segala penjuru, angin bertiup membawa suara menggelegar. Dalam sekejap, bumi yang subur itu terbelah. Sumur tempat sang nabi dikubur memuntahkan api yang menyambar rumah-rumah mereka. Air mendidih keluar dari dasar tanah, menenggelamkan seluruh negeri. Dikisahkan dalam tafsir Al-Baghawi, bumi menelan mereka bersama rumah dan pohon yang mereka sembah, hingga tidak tersisa satu pun yang hidup. Mereka lenyap, ditelan sumur yang dahulu mereka jadikan alat kezaliman. Itulah sebabnya mereka disebut Ashabur Ras, penduduk sumur, kaum yang dikubur bersama kedurhakaan mereka sendiri. Inilah salah satu versi kisah yang diriwayatkan oleh sebagian ahli sejarah. Mereka berusaha menyatukan potongan-potongan riwayat dari berbagai sumber agar kisah Ashabur Ras ini bisa dipahami secara utuh. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah Ashabur Ras memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Namun para sahabat dan ulama salaf memberikan isyarat tentang siapa sebenarnya kaum ini dan nabi yang mereka dustakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ka'ab tentang siapakah Ashabu Ar-Ras itu. Maka Ka'ab menjawab, mereka adalah kaum yang membunuh seorang nabi bernama Yasin, yang berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, ikutilah para rasul.' Lalu mereka membunuhnya dan menguburnya dalam sumur." Demikian pula pendapat Al-Imam Al-Muqatil yang menegaskan bahwa kisah ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Ashabur Ras adalah kaum yang menyembah sebatang pohon bernama Sanbar. Nabi yang diutus kepada mereka berasal dari keturunan Yahuda. Beliau menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, namun mereka menolak. Ketika Nabi itu berdoa, Allah mengeringkan pohon yang mereka sembah. Lalu kaumnya marah, menuduhnya sebagai pembawa sial, dan akhirnya
melemparkan nabi itu ke dalam sumur. Setelah itu, Allah menurunkan awan hitam pekat yang membakar mereka semuanya, sebagai bentuk azab atas kekufuran dan kezaliman mereka. Sedangkan menurut Wahib bin Munabbih, Ashabur Ras adalah kaum yang tinggal di sekitar sebuah sumur besar. Mereka biasa duduk di sekitarnya dan menyembah berhala. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, sebagian menyebutnya Nabi Syu'aib alaihissalam, namun mereka mendustakan dan menyakiti beliau. Akhirnya, Allah menurunkan gempa dahsyat dan menghancurkan negeri mereka hingga tak tersisa. Dari berbagai pendapat para sahabat dan tabi'in ini, dapat kita simpulkan bahwa kisah Ashabur Ras adalah salah satu kisah umat terdahulu yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kaum yang mengingkari kebenaran, menyakiti nabi mereka, lalu dibinasakan dengan azab yang pedih. Inilah sekilas kisah Ashabur Ras, kaum yang durhaka, dan seorang nabi yang terkubur dalam sebuah sumur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.